Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhtar Hudatul Berbi dengan NIM 23 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 23 AT02, nomor absen 4. Izin membuat video simulasi pendidikan IPA di SD pada kelas 3 yaitu modul IPAS dengan dosen pengampu Ibu Zurianti MPD dan Ibu Umiatul Fikri MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, minta oleh perwakilan kelas kita yaitu Rifki untuk memimpin doanya. Depan dulu siang. Depan kan. Kita berdoa mulai. Sebelumnya kita cek absen dulu ya. Rifki NH, Fadila Gusti, Wani Hamdani, Sofian Diantara, semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak ibu semua ada yang ingat apa materi kita sebelum hari ini? Lupa, Bu. Gak ada yang ingat? Oke, nah materi kita sebelum hari ini yaitu mengenai nilai-nilai tradisi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ragam bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya ada tahu anak-anak ibu itu apa ragam bentang alam? Penampakan alam, Bu. Yang lain? Nah, kita tinggal sekarang ini di dataran rendah apa di dataran tinggi? Nah, kalau di dataran rendah apa sih ciri-ciri dataran rendah tuh? Nah, kalau ada pantai bagaimana suhunya? Kalau di dataran rendah bagaimana? Kalau di dataran tinggi bagaimana suhunya? Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai ragam bentang alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, peserta didik anak itu semua itu mampu mengidentifikasi ragam bentang alam sesuai daerahnya. Yang kedua, peserta didik itu semua mampu mengenal karakteristik bentang alam berdasarkan daerahnya. Nah, untuk lebih memahami materi kita sekarang, Ibu akan menampilkan video mengenai ragam bentang alam. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Kalau dataran tinggi itu gunung, Bu. Kalau dataran rendah pantai. Nah, berdasarkan dari itu, dataran juga mempengaruhi penghasilan dari orang. Nah, penghasilan dari dataran tinggi itu seperti apa? Coba yang tahu di dataran tinggi itu orang kerjanya apa? Kebun, Bu. Nah, kebun, apa lagi? Petani. Nah, sedangkan di dataran rendah, apa pekerjaan orang di dataran rendah biasanya? Kebanyakan apa? Ya, nelayan, melaut. Nah, apa lagi yang perlu anak-anak dipahami mengenai video pembelajaran tadi? Nah, siapa yang mau pertama melaksanakan kuisnya? Nah, menurut Rifki, pertanyaan ini apa jawabannya? Mulai, Bu. Gunungan, kita tes dulu ya. Wah, sekarang dari sini. Yang kedua, siapa yang mau? Gila. Kalau Gila, kalau Indonesia terkenal memiliki gempa alam merupakan danau vulkanik terbesar merupakan Sumatera, Bu. Wah, seperti Gila. Selanjutnya, soal nomor 3, siapa yang mau? Oke, Hani. Tanah datar yang rendah, Bu. Nah, betul. Mau menampilkan sedikit materi untuk penguatan untuk anak-anak di rumah ya. Materi kita mengenai bintang alam ya. Bisa dilihat oleh PPT di atas. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang berhampa luas, baik berupa daratan maupun perairan. Bentang alam disebut juga penampakan alam, karena bentang alam dapat berasal dari peristiwa alam, namun ada pula yang merupakan hasil buatan manusia. Nah, ini merupakan bentang alam daratan yang seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, gunung dan pegunungan. Gunung dan pegunungan merupakan bagian permukaan bumi yang menonjol ke atas karena pergerakan magma pada kawah bumi. Gunung dan pegunungan memiliki manfaat yang hampir sama, yaitu sebagai tempat berkebun yang seperti yang sudah disebutkan tadi, mendapatkan lahan pemasukan. Nah, yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan penampakan alam yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Selanjutnya, dataran tinggi berada di ketinggian antara 200 sampai 500 meter. Umumnya, udaranya sejuk dan segar. Sebab itu banyak dimanfaatkan untuk apa? Untuk apa tadi mata pencariannya di pegunungan? Berkebun. Yang lain, teman-temannya. Nah, lalu pantai. Pantai merupakan pembatas antara daerah daratan dengan lautan. Pantai memiliki potensi dan pemanfaatan berupa hutan bakau, seperti mencegah apa di pantai? Mencegah abrasi. Ya, betul. Lalu pohon kelapa serta rumput ganggang. Apa gunanya itu? Makanan dan obat-obatan. Betul. Nah, selanjutnya ada bentang alam perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan sebuah aliran tawar yang mengalir dari sumbernya menuju ke danau atau laut. Manfaat sungai tersebut sebagai pembangkit listrik, irigasi, dan transportasi. Nah, kita tadi kan sudah menampilkan video, juga sudah bermain kuis. Nah, Ibu juga sudah menampilkan materi pada PPT. Nah, ada paham berdasarkan 3 itu? Ada, Bu. Ibu akan membagi kalian dalam satu kelompok. Boleh duduk dalam berkelompok. Supaya ke sini sedikit ya. Nah, Ibu akan membagi kepada kalian sebuah LKPD yang berbentuk teka-teki bentang alam. Nah, Ibu akan menunjukkan penggunaan LKPD ini ya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan dalam berbentuk teka-teki bentang alam dan ada pula 5 kolomnya. Nah, Ibu tunjukkan dulu ya cara penggunaannya. Kita jawab bersama-sama yang soal nomor 1 ya, di mana soalnya merupakan hamparan tanah lapang biasanya berdekatan dengan pantai dan menjadi kawasan padat penduduk. Nah, menurut anak-anak ibu sekalian, apa tuh kawasan daerah pantai yang ramai penduduk? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan.
itu jawabannya ya, betul ya. Tepuk tangan untuk Putri. Nah, gitu ya cara pengisian LKPD-nya. Ya, Ibu. Lanjutkan ya untuk satu orang satu LKPD. Sibuk ya. Ya, betul Putri, gitu ya. Jadi temannya. Udah siap, Bu? Udah siap? Udah, Bu. Nah, sebelum kita tampil maju ke depan untuk mempresentasikannya, mari kita ice breaking sebentar dulu ya, untuk mengembalikan kefokusan kita. Nah, anak-anak tahu fokus nggak? Gimana, Bu? Caranya? Nanti seperti ini, Ibu bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Nah, diikuti ya. Keluarkan suaranya, semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Gimana? Udah kembali semangatnya anak-anak? Pada Putri dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil KPD ya. Nah, bagaimana Putri mendapatkan jawaban apa pada kolom nomor 2? Cekungan besar yang terdiri oleh daratan yaitu danau, Bu. Coba lihatin ke teman. Temannya apa rezekinya? Danau. Nah, bagus. Yang kedua apa, Bu? Memiliki ketinggian yang saling terhubung dan memanjang yaitu pegunungan. Nah, bagus. Teman-temannya apa jawabannya? Sama, Bu. Nah, bagus. Selanjutnya kepada Fani. Terima kasih ya Putri. Sama, Sudah Bu. berani maju ke depan. Fani mendapatkan jawaban apa pada soal nomor 4? Batas antara daratan dan lautan yaitu pantai, Bu. Nah, teman-temannya apa dijawabnya? Pantai, Bu. Nah, terima kasih Fani. Boleh duduk? Ya, Bu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju menyimpulkan materi kita hari ini ya. Kepada Riki, silakan. Nah, silakan kepada Riki, materi hari ini kita membahas ragam tentang alam Indonesia, apa saja yang diketahui setelah kita melakukan aktivitas pembelajaran dari awal sampai melaksanakan LKPD. Baiklah, memang saya simpulkan. Bentang alam itu adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan campur tangan manusia. Ya. Nah, bentang alam ini ada macam-macamnya, Bu. Yang pertama Ya. ada dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Nah, dataran tinggi ini terdiri dari bukit, pegunungan, lembah. Nah, kalau dataran rendah terdiri dari pantai, laut. Ya, ya, itu bagaimana suhunya di dataran rendah dan dataran tinggi? Nah, dataran tinggi suhunya dingin, kalau di dataran rendah suhunya panas. Nah, mata pencarian orang apa di dataran tinggi? Kalau di dataran tinggi ada bertani, berkebun. Kalau di dataran rendah kalau nelayan sama tambah ikan, tambah ikan. Sedikit, makasih Mbak Rizky. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, apa yang anak-anak rasakan setelah pembelajaran yang telah berlangsung? Apakah senang? Senang, Bu. Apakah ada yang belum paham? Paham, Bu. Anak-anak, soal evaluasinya Ibu bacakan ya. Ya, Bu. Nanti anak-anak bisa memilih A, B, C sampai D ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bentang alam? Yang A, hasil rekayasa manusia terhadap lingkungan. Yang B, penampakan permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Yang C, lingkungan buatan manusia yang dimanfaatkan untuk industri. Yang D, wilayah yang hanya terdiri dari
Berikut yang merupakan faktor utama berbentuk bentang alam ialah yang A. Iklim, suhu, dan cuaca. Yang B. Aktivitas manusia dan pembangunan. Yang kedua, tektonisme, vulkanik, dan erosi. Yang D. Sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, pertanyaannya yaitu faktor utama pembentuk bentang alam adalah yang A. Iklim, suhu, dan cuaca. B. Aktivitas manusia dan pembangunan. C. Gempa tektonik, vulkanik. Yang D. Sosial, budaya, dan ekonomi. Yang soal nomor 3. Udah siap soal kedua? Soal nomor 3. Perbedaan utama antara dataran rendah dan dataran tinggi adalah A. Dataran tinggi berada di dekat laut, sedangkan dataran rendah di pegunungan. Yang B. Suhu di dataran tinggi lebih sejuk dibandingkan dataran rendah. Yang C. Dataran rendah lebih subur dibandingkan dataran tinggi. Yang D. Hanya dataran tinggi yang bisa digunakan untuk pertanian. Sudah anak-anak ibu? Soal nomor 4 lagi ya. Manfaat yang rendah. Manfaat dataran rendah bagi kehidupan adalah yang A. Tempat untuk perkebunan teh kopi. Yang kedua, wilayah yang sering mengalami suhu dingin. Yang C. Area yang sesuai untuk permukiman pertanian. Yang D. Hanya dapat dimanfaatkan untuk wisata pegunungan. Yang kelima, udah siap yang nomor 4? Nomor 5 lagi ya. Salah satu dampak bentang alam terhadap kehidupan sosial ekonomi manusia ialah yang A. Semua masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang sama. Yang B. Orang yang tinggal di dataran tinggi lebih memilih bekerja di pabrik. Yang C. Pola mata pencarian masyarakat bergantung pada kondisi bentang alam. Yang D. Tidak ada hubungan antara bentang alam dengan kehidupan manusia. Sudah? Boleh dikumpulkan? Nah, Bu. Nah, terima kasih anak-anak telah menyelesaikan soal evaluasi. Ini bisa menjadi bahan untuk Ibu sebagai seberapa pemahaman anak-anak Ibu mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu semuanya, Ibu memiliki pesan moral kepada anak-anak Ibu. Kenapa Ibu menekankan kalian untuk belajar secara terus-menerus? Karena belajar itu memang dari kecil hingga kita dewasa. Jika anak-anak Ibu mau sukses, jangan malas-malas belajar ya. Terus, dah. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir ya. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan doa dan basmalah dipimpin oleh salah satu murid kita yaitu Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Cepat duduk, siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.